Nah, masih di kawasan lereng Gunung Wilis, kali ini kita akan coba ngajakin kamu semuanya untuk berkunjung ke Nongko Ijo. Nongko Ijo sendiri adalah salah satu destinasi wisata hutan pinus yang ada di Kare, Kabupaten Madiun. Nah, tempat ini tuh bakalan cocok banget buat kamu yang merasa bosen sama kegiatan liburan di mall atau yang ingin lepas sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan kota yang bising, ramai, banyak polusi, panas, dan terlalu penat sama aktivitas sehari-hari. Langsung aja deh kita masuk. Potensi wisata di Kabupaten Madiun emang gak pernah habis untuk diulas dan dikulik lebih dalam ya. Salah satunya di sini. Saya sedang berada di desa wisata Kare, Kabupaten Madiun, di mana ini merupakan salah satu destinasi wisata yang sepertinya sudah tidak asing lagi, sudah dari dulu banyak yang mengunjungi juga, dan sekarang semakin berkembang. Selamat datang di Nongko Ijo. Wih, emang bener ya. Kalau lihat ijo-ijo kayak gini, pikiran jadi fresh, jadi seger lagi gitu. Setelah seharian disibukkan sama aktivitas dan kerjaan di kantor, kita seolah-olah di-recharge lagi sama wisata alam yang sejuk di lereng Gunung Wilis ini. Di sini kalian bisa menikmati pemandangan alam yang ngademin banget. Dan kalau lapar, di sini juga ada banyak warung-warung kecil yang menyediakan makanan dan minuman. Ada banyak spot foto juga, bisa selfie-selfie, dan beberapa kali bahkan lokasi ini dijadikan tempat foto pre-wedding juga loh. Saking estetiknya ya mungkin. Nah, untuk bisa tahu lebih banyak tentang Nongko Ijo, kali ini saya akan mewawancarai Ketua Pok Darwis, panggilan akrabnya Mas Pope, yang akan berbicara banyak terkait pengelolaan desa wisata Nongko Ijo. Potensi wisata ini juga butuh yang namanya pengelolaan, butuh yang namanya organize dari banyak pihak lah untuk bisa mengelola potensi wisata yang ada di Kare, khususnya di Nongko Ijo ini. Nah, kebetulan saya akan menemui namanya adalah Mas Pope selaku Ketua Pok Darwis dari Desa Wisata Kare. Halo. 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 Apa kabar, Mas? Baik. Alhamdulillah ya. Ini lagi repot nggak? Enggak ada. Enggak ya? Boleh lah kita ngobrol-ngobrol ya? Weekend. Ya, malah repotnya weekend ya? Iya, betul. Oke, kita boleh ya Mas ngobrol-ngobrol sambil jalan-jalan ini. Wah, masih seperti dulu nih. Saya sebenarnya beberapa kali mengunjungi Nongko Ijo juga, dan masih cukup terawat, masih cukup bahkan mungkin banyak pengembangan juga di sini. Nah, untuk sekarang kabarnya Nongko Ijo ini sendiri seperti apa, Mas? Kabarnya kita lebih agak maju dikit. Jadi kita masuk di dalam satu desa wisata Kare. Jadi kita di dalam ini desa wisata Kare. Jadi kita udah nggak jual mikro aja. Jadi yang datang, tapi kita nambahin di sini salah satu yaitu paketnya, yaitu paket camping bisa di sini. Malam gitu. Juga bisa ya. Mikronya misalnya tidak hanya makanan-makanan kecil aja, nggak hanya warung-warung aja, tapi ada paket camping gitu. Gitu. Betul, camping, outbound. Jadi Oke. Berarti kalau untuk pengembangan pengelolaannya sendiri sudah ada paketnya seperti itu, Mas? Sudah, bisa diklik di www.desawisatakare.com. www.desawisatakare.com. Sudah ada websitenya loh, keren. Nah, Mas Pope, ini kan ya salah satu destinasi wisata yang sebenarnya dari dulu udah cukup terkenal lah ya untuk Kabupaten Madiun. Apalagi ini dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Madiun yang ke-456 tahun. Kalau untuk peran dari pemerintah kabupaten sendiri sebesar apa sih, Mas? Sangat besar sekali. Salah satu contoh pemandu-pemandu lokal kita sudah bersertifikasi pemandu lokal semua. Keren. Jadi sudah bersertifikasi BNSP semua. Ketika ada kegiatan di sini, jadi kita sudah bersertifikasi profesi semua begitu, Mas. Berarti salah satunya itu. Berarti memang sudah tidak perlu diragukan lagi untuk pemandu wisatanya ya. Tidak hanya mas-mas biasa yang bercerita bla bla bla, sudah ada sertifikasinya gitu ya. Oke. Ini bisa dipakai untuk macam-macam loh, teman-teman. Bisa untuk pre-wedding, bisa untuk bikin video klip mungkin. Iya, betul. Ada beberapa sih sudah. Ada beberapa juga ya. Sebenarnya kalau seperti itu ada tarifnya juga nggak sih, Mas?
Ada tarifnya ya juga. Iya. Langsung WA admin di www.desawisatakarir.com. Gitu. Kalau mau tahu tarifnya berapa, langsung aja kunjungi websitenya juga. Nah, terus kalau untuk jumlah kunjungan nih, Mas, Iya, betul. dari wisatawan yang ke sini, kalau melihat dari waktu ke waktu, ini ada peningkatan atau justru ada penurunan atau tetap stabil? Mas? Kita ada peningkatan. Oke. Salah satu juga kita sudah tidak fokus untuk mikro, tapi kita paket tadi. Jadi dengan sedikit pengunjung, tapi paket, ada perputaran ekonomi yang bagus, tapi kita ramah sampah, konservasi. Jadi karena desa wisata Kari ini yang lagi giat-giatnya konservasi alam gitu. Jadi salah satunya programnya diet plastik gitu. Jadi di sini banyak di warung-warung nggak menyediakan plastik, jadi harus bawa tas sendiri ke sini gitu. Iya. Berarti memang kebersihannya sudah semakin dijaga, Ya, sudah betul, semakin Mas. diperhatikan Ya, sekali konservasi gitu ya. alam. Iya. Nah, kembali ke paket tadi, Mas. Saya tertarik nih. Saya mungkin terakhir ke Nongko Ijo tuh 2000 berapa ya? 2019-an lah ya. Udah lama banget. 5 tahun bayangin ya. Terus sekarang ke sini lagi dan masih enak banget untuk dikunjungi. Dan tadi salah satu yang baru adalah ada paketnya. Iya. Itu contohnya mungkin bisa dijelaskan secara detail, Mas. Ketika misalnya pengunjung ke sini, apakah memang sudah langsung disediakan opsi untuk bisa menikmati outbound, atau mungkin harus reservasi dulu, atau memang di momen-momen tertentu, katakanlah misalnya di akhir pekan saja, atau tiap hari ada, atau seperti apa? Oh gini Mas, reservasi. Jadi kita sudah melangkah dari kita sudah bekerja sama dengan beberapa paket wisata ya, seperti boleh sebut merek enggak Bapak? Nggak apa-apa. Oke, jalanin.com kayak gitu. Terus kita sudah buat web, jadi bisa reservasi di situ. Kita sedikit dengan cash money, ada hirisnya juga. Jadi kita sudah terorganisir kayak gitu, yang sangat komplit gitu. Berarti Ada di dalam paket, jadi wisata tidak di Nongko Ijo. Nanti selepas ini adalah mana lagi, gimana kita ada one day tour paketnya, atau day tour begitu. Iya. Berarti tidak hanya di area ini? Tidak aja. Kemana aja? Ke Desa Wisata Kari, ada pendakian Puncak Wilis, ada wisata buatan di Sekar Wilis, ada banyak banget Mas. Ada di Tambalare. Wow, keren banget ya. Berarti. Ada kulinernya, rumah oleh-oleh banyak banget. Kita sudah ini masuk di semua 3A, amenitas atraksi, insya Allah kita ada lah menyediakan paket-paket itu. Berarti singkatnya mungkin pengunjung harus reservasi dulu begitu ya Mas ya? Itu yang kalau ngambil paket. Kalau mikro, enggak apa-apa langsung. Langsung ke sini. Kita juga sediain di depan juga ada, mau bayar cash ataupun kiris juga sudah kita sediain. Oke. Jadi, Nongko Ijo sendiri masuk dalam daftar 100 besar anugerah desa wisata Indonesia. Hal ini pun merujuk pada potensi alamnya yang luar biasa yang pada akhirnya diakui oleh Kemenparekraf. Terlebih lagi kalau kita mau mengeksplor lebih dalam, Desa Kari ini memiliki banyak sekali potensi alam seperti hutan pinus Nongko Ijo, air terjun Tambak Lare, pendakian Puncak Liman, sampai kebun kopi kandangan yang mempesona. Menjadi salah satu dari 100 besar desa dengan potensi wisata yang patut diperhitungkan di Indonesia, menjadi salah satu kebanggaan tersendiri untuk Nongko Ijo. Karena pastinya destinasi wisata ini otomatis semakin diperhitungkan, semakin pastinya banyak dikunjungi oleh para wisatawan, dan pastinya memberikan daya tarik tersendiri oleh masyarakat begitu ya, untuk bisa mengunjungi Nongko Ijo di Kari, Kabupaten Madiun. Semakin banyak fasilitas juga, semakin banyak penambahan-penambahan, semakin banyak fasilitas-fasilitas. Ini artinya pemerintah Kabupaten Madiun sendiri cukup concern untuk bisa memberikan kenyamanan bagi para pengunjung, para wisatawan yang berkunjung ke wisata Nongko Ijo ini. Di bawah situ juga ada sungai yang indah, terus pemandangannya juga nggak kalah spektakuler, dengan pepohonan yang tinggi, sejuk. Bisa untuk camping, bisa untuk outbound, bisa untuk berkemah. Banyak hal yang bisa dilakukan di Nongko Ijo. Jadi jangan lupa mampir ke Nongko Ijo. Pengunjung biasanya berdatangan di akhir pekan atau momen hari libur. Mereka biasanya sering melakukan aktivitas swafoto, bersantai, menikmati jajanan di warung-warung. Bahkan yang terbaru, pengunjung juga sering sekali melakukan aktivitas camping dan outbound yang masuk dalam paket wisata yang disediakan. Nah, mumpung ada pengunjung nih, yuk kita tanya-tanyain mereka.
Oke, pemirsa Jawas TV, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengunjung juga, ada Mas Dimas dan Mbak Sekar ya. Nah, Mas Dimas dan Mbak Sekar, kenapa kok mengunjungi wisata Nongko Ijo di Kare Kabupaten Madiun ini? Pengen lihat landscape-nya sih, karena kan ya mau di mana lagi selain kalau misalnya ke Sarangan kan kejauhan. Betul. Terus ya pilihannya ke sini. Dan itu ya paling murah juga, ramah gitu. Betul. Di kantong. Oke, Mbak Sekar? Sama sih, lagi pengen cari view yang hijau-hijau kayak gini. Wah, iya. Kalau ngeliat kayak gini lebih adem gitu ya. Benar. Nggak sumpek gitu. Benar. Mungkin ini waktu libur kerja atau gimana? Bisa? Ya, lagi libur kerja. Berarti ketika suntuk sama kerjaan, kalau misalnya lihat ijo-ijo kayak gini bisa lebih adem ya. Makanya mampir ke Nongko Ijo gitu ya. Terus ke sini ngapain aja? Apa cuman foto-foto aja atau mungkin mau makan atau apa? Nggak mau lihat-lihat dulu sih, foto-foto dulu. Spot foto sih mungkin. Pacaran? Iya. Atau mau menikah? Insya Allah. Oh, jangan-jangan untuk keperluan prewed. Potensi wisata alam Nongko Ijo di Desa Kare tentunya harus kita jaga bersama. Untuk itu perlu kebersamaan dalam pengelolaan alam yang ada di Desa Kare melalui berbagai sektor dan inovasi yang terus-menerus untuk melestarikan wisata alam tersebut guna kesejahteraan masyarakat Desa Kare dan mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Sehingga Kare mampu membangun desanya melalui sektor pariwisatanya. Keren! Udah puas dan udah seger lagi pikirannya setelah berwisata di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Madiun? Di segmen terakhir nanti kita akan turun dan bertolak ke sebelah selatan Kabupaten Madiun. Tepatnya mengunjungi kebun binatang Umbul Square. Penasaran? Jangan kemana-mana ya. Tetap di Sukaria, Susur Kunikan, Madiun Raya.